Hai, selamat datang di Me Up Movie. Aku Natias yang akan menemani kamu. Kali ini aku mau ceritakan film seru dari Spanyol. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang harus bertahan hidup demi anaknya. Diperankan oleh aktor populer dari Spanyol yaitu Ana Castillo sebagai Mia dan suaminya Tamat Novas sebagai Nico. Film ini berjudul Nowhere, merupakan salah satu film terbaru dari Netflix yang dirilis pada tanggal 29 September 2023 yang disutradarai oleh Albert Pinto. Film ini akan bikin mood kamu naik turun, perasaan tegang, miris, sedih, panik, takut, bahkan bahagia menjadi satu di dalam film ini. Perjuangan hidup dan mati di depan mata yang bergantung perjuangan diri sendiri. Penasaran seperti apa jalan ceritanya? Sebelum masuk ke filmnya, aku saranin kalian untuk siapkan camilan biar tambah seru nontonnya. Yuk kita masuk ke filmnya. Ceritanya di Spanyol sedang mengalami masa rezim, terjadi kelangkaan makanan, energi, sehingga orang-orang yang tidak memiliki nilai harus disingkirkan, seperti anak-anak, wanita yang sedang hamil, dan orang tua. Karena keadaan negaranya sedang tidak baik, Nico yang pernah kehilangan anak perempuannya menjadi korban rezim, berusaha menyelamatkan nasib istrinya Mia yang sedang hamil tua, anak kedua mereka. Di malam yang gelap, mereka keluar dari mobil dengan penuh kepanikan, ketidakpastian, mereka mengendap dan mengikuti seseorang masuk ke sebuah kontainer kargo yang akan dikirim ke kapal laut menuju Irlandia. Sí, sí, se puede. Venga. Nico. Estoy. ¿Vas bien? No. ¿Estás bien? Dengan mengorbankan cincin kawin mereka, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam kontainer yang penuh sesak. Di sana mereka tersendiri. Ada juga keluarga bersama anak-anaknya dan banyak orang lainnya yang berusaha untuk meninggalkan negara totaliter itu. Nico sempat memberikan Mia sebuah coklat untuk disimpan dan dimakan nanti sebagai perayaan sesampainya di Irlandia. Nico meyakini bahwa di Irlandia aman. Es un secreto. Para celebrarlo, ¿no? ¿Crees que el régimen llegará allí? Irlanda se ha opuesto desde el principio. Da igual, Nico, están cayendo todos los gobiernos. Ya. Irlanda no va a ceder. Hay una cosa que sí sé, que te quiero más que ayer. Setelah kondisi terkendali, dalam gelap Mia membuka pengikat perutnya agar tidak sesak. Nico terus menenangkan dan meyakinkan Mia bahwa semua akan baik-baik saja. Mia memperhatikan keluarga di hadapannya yang membuatnya teringat pada Uma, anak perempuannya yang menjadi korban rezim yang entah dibawa kemana. Karena itu Mia merasa bersalah telah meninggalkannya tanpa mengetahui nasib Uma saat ini. Namun Nico meyakini bahwa anak pertamanya itu sudah tiada. Ya no está. Se la llevaron. Está muerta. Mobil mereka terhenti. Nico yang awalnya berada di samping Mia karena penasaran, Nico mendekati pintu kontainer untuk memastikan keadaan. Namun tiba-tiba pintu kontainer terbuka. Di luar sudah banyak para imigran yang memaksa masuk ke kontainer mereka, yang membuat keadaan menjadi chaos. Lalu ¿Estás sordo o qué? Yo estaba dentro, con mi mujer. ¡Dentro! setelah pintu kontainer ditutup, Mia pun cuman bisa istighfar. Dalam keadaan tepuguh hati, Mia mengintip dari lubang kontainer dan melihat Nico dibawa masuk ke kontainer yang bertuliskan 107 berwarna hijau. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Mia segera menghubungi Nico. Nico menenangkan Mia dengan meyakini bahwa kontainer mereka menuju ke arah yang sama dan insya Allah mereka akan bertemu lagi. No quiero estar sola, de verdad. No, escúchame, cosas. El móvil, la comida. Ten cuidado, ¿me has oído? ¿Van al mismo sitio? Sí. En cuanto pares, me escapo. ¿Qué? Que quiero estar contigo. Va a ir todo bien. No te preocupes. Todo va a ir bien. Di dalam perjalanan, Mia menyaksikan kerusuhan dari lubang kecil. Di luar, banyak wanita hamil dan anak-anak yang bernasib naas menjadi korban rezim. Mia hanya bisa istighfar dan bersyukur dia masih baik-baik saja. Kontainer Mia tiba-tiba terhenti lagi karena ternyata kontainer Mia diperiksa oleh sekumpulan orang berseragam dan juga bersenjata. Mereka bergegas pindah dan bersembunyi ke ruangan kecil di dalamnya. Ketika kontainer dibuka, ternyata kosong. ¿Me puedo ir? ¿Tienes prisa?
Lisa. Ya, pero yo tengo que mirar el interior, ¿sabes? Hanya ada peti-peti besar di sana. Saat diperiksa, si bapak botak ini merasa aneh. Lalu menembak ujung kontainer untuk memberi tanda dan memastikan. Ketika si bapak botak ini cek di luar kontainer, ternyata bekas tembakan ujung kontainer jaraknya lumayan jauh, yang menyadarkan bahwa ada sedikit ruang di sana. Lalu si bapak botak ini pun membujuk orang-orang yang ada di dalam untuk keluar. Mia yang curiga memutuskan naik ke atas sebuah peti kayu besar di hadapannya. Lalu seorang wanita membuka penutup itu dan keluar. Tiba-tiba Matadlos a todos. Correte. Limpia toda esta mierda y recoged sus cosas. setelah dibersihkan, kontainer pun kembali ditutup. Dalam kondisi tepuguh hati, shock, panik, dan ketakutan, Mia mengirim voice note tentang keadaannya pada Nico. Semua dibantai habis di hadapannya. Hanya tinggal Mia sendirian di kontainer itu dan memberitahu Nico untuk sembunyi jika ada pemeriksaan. Nico, escóndete. Nos ha matado a todos, escóndete. Merasa sudah aman, Mia melihat situasi di luar melalui lubang lagi. Ternyata posisi kontainer Mia sudah berada di pelabuhan. Lalu kontainer Mia dipindah ke sebuah kapal. Mia berusaha menghubungi Nico namun tidak aktif. Lalu Mia kembali mengirim voice note. Ketika sedang ngahulang, Mia melihat sebuah tas milik korban yang berisi bor, botol air mineral, sebuah handphone, korek, lakban, pisau lipat, dan lain-lain. Dalam kesendiriannya, Mia hanya bisa mencium jaket milik suaminya. Berusaha tenang, yang akhirnya ketiduran. Hola, soy Nico. Ahora no puedo hablar. Sigue intentando. ¿Qué? Estoy en el puerto. ¿Tú dónde estás? Di tengah lautan, tiba-tiba badai datang, membuat kapal yang Mia tumpangi terombang-ambing. Mia pun terbangun, tubuh Mia bahkan terlempar, lalu Mia mendengar suara keriuhan di luar. Karena terkunci, Mia berusaha berteriak melalui lubang, minta bantuan namun tak terdengar. Tiba-tiba, Mia tersadar dari pingsannya dengan kondisi kontainer sudah terendam air. Ketika Mia cek dari lubang, ternyata kontainernya sudah terapung di tengah lautan. Dalam kesendiriannya, Mia hanya bisa istighfar dan mencari handphonenya yang ternyata sudah pecah dan tidak bisa digunakan. Dia mencoba menggunakan handphone lain yang dia temukan, namun gagal karena handphone itu menggunakan PIN. Dia melihat kondisi kontainernya yang penuh lubang, membuat banyak air masuk. Lalu Mia berusaha menutupnya dengan lakban. Di tengah kesendiriannya, Mia melihat album foto miliknya. Tiba-tiba, dia mendengar suara keramaian dan teriakan. Lalu dia mengintip dari lubang. Dia melihat kontainer 107 hijau yang ditumpangi Nico ada di sampingnya, yang nyaris tenggelam. Mia terus berusaha mengganti SIM card HP yang dia temukan, dan alhamdulillah bisa digunakan. Dia terus berusaha menghubungi Nico yang sudah tidak aktif. Di tengah keputusasaannya, menyaksikan kontainer yang ditumpangi suaminya sudah tenggelam, Mia sempat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan pisau lipat yang dia temukan. Tapi tiba-tiba Mia berusaha istirahat, namun Mia tiba-tiba mendengar suara paus. Ya Allah, serem. Tiba-tiba
Lalu kontainer Mia pun tenggelam. Dan prank, Mia hanya bermimpi guys. Tenang. Di hari kedua, kondisi Mia mulai berdamai dengan keadaan. Mia berusaha membongkar peti-peti besar itu yang ternyata berisi baju hoodie dan Tupperware. Lalu Mia mengumpulkan barang-barang yang kira-kira bermanfaat. Mia berusaha mengeluarkan air menggunakan selang yang dia temukan. Memberikan tanda ketinggian air per hari menggunakan lakban agar ketinggian air terkontrol. Pinter nih cewek. Kemudian untuk meredam kerinduan pada suaminya, Mia terus mengulang pesan suara Niko dengan terus menghubungi nomor Niko. Ketika sedang ngahulang, tiba-tiba HP-nya Mia berdering, ternyata Niko telepon. Alhamdulillah. Karakge tenang dapat telepon dari suami. Tiba-tiba perut Mia kontraksi. Mia berusaha bertahan hidup, lalu ketubannya tiba-tiba pecah bersamaan dengan datangnya badai. Mia kembali terombang-ambing. Masya Allah. Lo prometo, tú tienes que aguantar. Aguanta, mi amor. Si puedes. La echo mucho de menos, Nico. ¡Ah! ¡Ah! Por favor, espérate. Aguanta un poquito, por favor, por favor. Di tengah kepanikannya, Mia masih sempat berusaha menutup lubang-lubang di dinding kontainer agar air tidak makin tambah banyak. Di tengah badai, tiba-tiba Mia melahirkan. Alhamdulillah, Mia berhasil selamatkan bayinya. Di tengah kesakitan, Mia menyimpan ari-ari si bayi di dalam Tupperware. Di hari ketiga, Mia berusaha membuat jalan keluar dari atas menggunakan bor. Bayinya terus menangis, tak kunjung berhenti. Tiba-tiba air susu Mia rembes atau menetes di bajunya. Alhamdulillah, akhirnya si bayi makan, dia tenang dan tertidur. Mia pun lega. Karena menyusui, Mia pun kelaparan, menghabiskan semua makanan dan minuman yang tersisa. Walau perutnya masih kukurubukan, lalu dia memilih untuk tidur. Mia berusaha ngebor lagi. Ketika nyaris selesai, tiba-tiba bornya habis baterai. Mia kembali bongkar HP-nya, berusaha menyalakan HP-nya. Namun, malamnya Mia kelaparan. Dia mencari ari-ari si bayi yang dia simpan, lalu memakannya. Ya Allah Gusti. Tiba-tiba, dia kembali mendengar suara paus yang mengajaknya bercanda, yang membuat si bayi nangis kejer. Lalu Mia mengintip dari lubang. Mia yang stres dengan keadaan pun mengamuk. Dia memukul-mukul dinding kontainer untuk mengusir si paus. Gak mau bercanda. Dan tiba-tiba di hari berikutnya, Mia terus putar otak untuk melanjutkan membuka jalan keluar menggunakan pisau lipat. Hingga tangannya terluka. Air minumnya habis, Mia kehausan parah dan mulai berhalusinasi. Mia berusaha tetap sadar dengan mengguyur diri. Malamnya, Mia bermimpi didatangi Uma, anak perempuannya, yang mengajaknya pergi. Mia berusaha menjelaskan kondisi hari di mana anaknya dibawa pergi pihak rezim. Hancurnya hati Mia melihat Uma pergi, tiba-tiba sosok Niko pun datang menenangkannya, dan Mia tertidur. Te echo tanto de menos. ¿Y por qué dejas? Yo solo quería jugar con el avión. Lo siento, no lo hice bien. Por culpa mía, no lo hice bien. No fue tu culpa, amor.
Paginya Mia terbangun karena gemericik hujan. Mia menampung air hujan untuk persediaan air minumnya. Di sisa semangat hidupnya, Mia kembali berusaha membuka jalan keluar dan berhasil. Mia pun tertawa bangga dan bahagia. Alhamdulillah dia bisa keluar dari kontainer. Dan ya, dia dikelilingi lautan lepas. Namun kondisi di luar jauh lebih baik dibanding terkunci di dalam kontainer. Mira. Sol. Y el cielo. Aquí fuera estás mejor, ¿verdad? Ketika Mia membuang popok pup si bayi ke laut, dia tersadar banyak ikan yang menghampirinya. Dia kembali putar otak membuat alat pancing seadanya, namun belum berhasil. Kemudian Mia melihat pesawat di atasnya. Mia bergegas kembali turun untuk mengambil cermin untuk memberikan tanda dengan pantulan cahaya matahari. Namun pas kembali naik ke atas, paha Mia tersayat hingga luka robek yang sangat dalam. Lalu dia berusaha menjahitnya. Ya Allah, aku meriang ninggalin Gusti. Malamnya, Mia membuat jaring. Lalu paginya, dia kembali berusaha menangkap ikan dengan umpan pup si bayi. Alhamdulillah, dia berhasil. Dan Mia menyimpan banyak ikan menggunakan Tupperware untuk stok makanannya. Dan memakan ikan itu mentah-mentah. Hari ke-9, Mia berusaha mengeluarkan air dengan selang. Mia membuat kode Morse SOS dan petunjuk posisinya dengan tulisan seadanya. Dia masukkan ke dalam Tupperware yang akan dia sebar ke lautan. Berharap Tupperware itu akan sampai ke darat dan ditemukan seseorang. Di hari ke-12, Mia masih terus berusaha mengeluarkan air dari dalam kontainer menggunakan selang dan memeriksa lukanya yang mulai membaik. Alhamdulillah. Malamnya, Mia mengenalkan keluarganya pada si bayi yang dia beri nama Noah. Nama Noah adalah nama dari Nico yang selalu dia panggil pada saat bayi masih di dalam perut. Dengan foto yang ada di albumnya, dia juga menceritakan Uma anak perempuan pertamanya pada Noah. Si bayi mendengarkan si ibu yang bercerita, jika nu ngarti we budak. Jadi ceritanya saat Reggie mengambil alih, mereka harus mengunci diri di dalam rumah. Sedangkan Nico pergi mencari makan. Masalahnya, waktu berlalu, Uma jenuh ingin bermain pesawat kertas di luar rumah. Dan suatu hari, Mia dan Uma pergi keluar rumah. Hanya dalam waktu 5 menit, Uma diambil paksa oleh pihak rezim. Entah dibawa kemana. Lalu si bayi pun nundutan dan mereka pun tertidur. Mira, esta soy yo. Y este es tu padre. Se llama Nico. Aquí está. Por eso yo estoy segura de que va a encontrar la manera. Aquí está tu abuela, Noah. Y esta es Uma. Malamnya, si bayi demam, batuk-batuk karena kedinginan. Mia berusaha menghangatkan dengan menyalakan api dan mereka pun melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba, Mia mendengar suara benturan yang berulang. Di tengah kegelapan, Mia naik dan mengecek ke atas kontainer sambil menggendong si bayi. Lalu tiba-tiba HP-nya berbunyi. Nico mengabarkan bahwa dirinya telah bersembunyi di kontainer dan naik kapal cepat. Mereka menemukannya dan Nico sempat kabur. Namun Nico tertembak dan Nico telepon Mia hanya ingin berpamitan dan memohon maaf tidak bisa menjemputnya. Mia pun memberitahu Nico bahwa anaknya sudah lahir dan meminta Nico untuk berjanji akan terus berusaha bertahan hidup demi dia dan bayinya. Mia mendengarkan suara Nico pada bayinya dan lagi-lagi si bayi jika ngerti ngedengerin ayahnya ngomong. Dan HP pun habis baterai. Dia pakai HP apa ya? Kok bisa bertahan sampai 2 minggu? Hari terus berlalu. Mia membuat perahu kecil
dari sisa peti kayu. Tiba-tiba ada seekor burung mendatanginya yang terpancing oleh sisa ikan yang Mia makan. Malamnya si bayi disimpan di perahu buatannya. Kondisi kontainer sudah penuh dengan air. Mia menyadari foto Uma ada di dalam dan berusaha mengambilnya. Lalu di kejauhan dia melihat Tupperware isi coklat dari Nico juga mengambang di sana. Ketika sedang berusaha meraih Tupperware coklatnya, tiba-tiba kakinya tersangkut tali. Dan ketika Mia berusaha melepaskan tali, kontainer terus tenggelam. Ya Allah, Gusti aku engap. Mia berhasil memotong talinya lalu naik ke permukaan. Namun karena kondisi gelap, dia kehilangan bayinya di tengah lautan. Dan tiba-tiba si paus datang menolongnya. Si paus berusaha menunjukkan posisi si bayi dengan menyemprotin air agar si bayi bangun dan menangis. Mia pun mendengar tangis si bayi dan menghampirinya. Terima kasih ya paus ya. Kumaha we jalan ti Allah mah teu pugu-pugu syariatnya dijagaan ku lauk paus. Siangnya, Mia dan si bayi mengambang di tengah laut. Lalu Mia menyebar sisa ikan yang dia makan selama ini ke sekitarnya. Sambil Mia berpamitan pada si bayi bahwa ibu sudah berusaha menyelamatkannya. Kali ini mereka ditemani oleh sekumpulan burung. Tú me salvaste la vida. Perdóname. Yo tenía mucho miedo. Hice todo lo que pude, ¿verdad? Hice todo lo que pude. Dari kejauhan ada kapal nelayan yang melihat sekumpulan burung dan menghampirinya. Si nelayan mengangkat perahu yang dibuat Mia, melihat bayi ada di dalamnya. Lalu si nelayan menyadari ada tali yang menjuntai, lalu menariknya. Ternyata Mia mengikatkan diri pada perahu si bayi. Come on! Oh, that's it. Turn it over. Come on. Gently. Come on. Yeah, okay. We're up against it. Mayday. We have an emergency here. We just pulled a woman. Mia bersyukur dan melihat sekeliling, menyadari dirinya sudah aman dan selamat. Terima kasih Mia, Masya Allah. Dan film pun selesai. Aku saranin kalian untuk menonton filmnya karena aku gak mau nangis sendirian. Terima kasih ya guys udah klik video ini. Semoga kalian suka. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku yang membuat aku semakin semangat menceritakan film dan nyari film seru lainnya untuk menemani kalian. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Aku pamit. Dah. With